Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali karena anugerah Allah yang begitu besar selalu menyertai, membimbing, dan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita masih bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang kita sudah bahas bersama tentang kisah hidup Nabi Elia. Dua pertemuan yang lalu kita sudah melihat dua hal yang unik dari kehidupan Elia. Kali ini kita akan melihat hal ketiga dari pribadi Elia itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar bagaimana arti dari nama Elia, di mana nama itu memproklamirkan bahwa dia menyembah Yahweh di tengah-tengah kondisi bangsa pada waktu itu yang menyembah berhala. Lalu kita bisa melihat bagaimana latar belakang Elia tidak mempengaruhi bagaimana Allah memanggil dia, bagaimana Allah memakai Elia untuk menjadi saluran berkat, menjadi pembawa berkat, bahkan bagaimana Elia membangun sistem penyembahan kembali kepada Yahweh pada waktu itu. Nah, pada saat ini saudara-saudara kita akan melihat hal yang ketiga dari kehidupan Elia, yakni perkataan yang dia ucapkan kepada Ahab beserta dengan Isabel. Masih di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca teks firman Tuhan ini. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan di sini perkataan Elia yang penuh kuasa. Kata-kata yang diucapkan Elia adalah kata-kata yang sangat besar sekali kuasanya. Sepintas kita melihat ini merupakan perkataan yang gagah sekali. Apalagi dia menutup perkataan itu dengan pernyataan, "kecuali kalau kukatakan." Saudara-saudara, bisa kita membayangkan bagaimana Elia pada waktu itu hadir di tengah-tengah Raja Ahab dan Isabel, lalu mengatakan tidak akan ada hujan dan tidak akan ada embun, kecuali kalau kukatakan. Nah, tanpa permisi, tanpa kulonuon, tanpa basa-basi, tanpa menyampaikan rasa hormat terlebih dahulu kepada raja, Elia langsung berkata-kata dengan gagah perkasa. Memang sepintas kita melihat di sini, saudara-saudara, bagaimana perkataan Elia itu begitu keras. Karena ini juga merupakan pernyataan dan peringatan yang keras dari Tuhan yang disampaikan oleh Elia kepada Ahab. Perkataan Elia ini bukan perkataan omong kosong. Perkataan Elia ini bukan tanpa makna. Perkataan Elia ini bukan lelucon. Tetapi perkataan Elia ini adalah perkataan yang mengandung makna besar. Sebab kalau ini terjadi, maka akan menimbulkan dampak yang besar. Dan kita tahu, saudara-saudara, setelah kita membaca kisah Elia selanjutnya, karena perkataan ini digenapi, maka Israel mengalami kekeringan, mengalami kemarau selama 3 tahun 6 bulan. Masa 3 tahun 6 bulan itu bukan masa yang sebentar. Bukan waktu yang hanya singkat, saudara-saudara. Kita bayangkan kalau kita dilanda oleh kemarau selama 3 tahun 6 bulan. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Pertanian kita akan mengalami kemacetan. Kehidupan kita akan mengalami banyak masalah karena kita tidak mendapatkan air yang cukup. Dan itu terjadi bagi bangsa Israel. Dan dimulailah dari perkataan Elia yang gagah perkasa itu, perkataan yang bukan omong kosong itu, perkataan yang tidak ada manfaatnya menurut Ahab dan Isabel, tetapi menjadi kenyataan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini, sepintas mungkin Ahab dan Isabel berpikir, siapa orang yang datang ini, yang menentang dewa hujan, yaitu Baal yang kami sembah.
Kita tahu bahwa Dewa Baal itu adalah dewa hujan yang dianggap mereka bisa mendatangkan hujan bagi mereka. Tetapi justru Elia hadir dengan perkataannya menantang Dewa Baal, yakni dewa hujan itu. Elia tanpa takut menyampaikan perkataan yang berasal dari Allah itu. Peringatan keras ini tentunya mengganggu pikiran Ahab. Peringatan keras ini tentunya membuat Ahab dan Isabel mengerutkan kening dan berkata, apa mungkin itu terjadi? Tetapi itu bisa terjadi. Saudara-saudara, dari sini kita belajar tentang kuasa perkataan. Mungkin di antara kita ada yang menganggap remeh dengan kuasa perkataan. Kuasa perkataan itu sangat besar dampaknya, saudara-saudara. Kita tidak boleh remeh menganggap kuasa perkataan itu tidak bermakna. Karena ada orang berkata, perkataan kita adalah doa kita. Bagaimana dengan kata-kata kita sehari-hari? Kadang-kadang, saudara-saudara, kita memaknainya dengan tidak ada makna sama sekali. Kita pikir dengan berkata-kata itu adalah hal yang biasa. Tetapi perkataan itu memiliki dampak yang besar, saudara-saudara. Ada banyak orang mengeluarkan kata-kata negatif setiap hari. Setiap dia mengalami masalah, dia mengeluarkan kata-kata negatif. Setiap dia mengalami kesulitan, dia mengeluarkan kata-kata negatif. Setiap dia mengalami tantangan dan rintangan, dia selalu mengeluarkan kata-kata negatif. Kalau setiap hari kita mengeluarkan kata-kata negatif, maka perkataan kita itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita memikirkan sejenak, merenungkan sejenak bagaimana perkataan kita sehari-hari. Banyak orang menganggap perkataan itu tidak ada kuasanya. Tetapi kita belajar dari kisah Elia pada saat ini bahwa perkataan itu sangat berkuasa. Amsal pasal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini mari kita renungkan perkataan-perkataan kita. Sesulit apapun kondisi kita, hendaklah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan optimis, bukan perkataan pesimis. Banyak orang di dunia ini, saudara-saudara, ketika mereka datang dan menghadapi situasi sulit, mereka mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang negatif. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, tidak seharusnya mengungkapkan perkataan-perkataan negatif. Koreksilah perkataan kita setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pergunakanlah perkataan kita untuk membangun orang lain, bukan untuk meruntuhkan orang lain. Pergunakanlah perkataan kita untuk memberkati orang lain, untuk memberkati Tuhan dan memberkati diri kita sendiri. Karena perkataan yang kita gunakan sering sekali dipakai oleh kuasa kegelapan untuk melukai orang lain. Kita tidak mau lewat perkataan kita orang lain terluka. Kita tidak mau lewat perkataan kita banyak orang yang disakiti, saudara-saudara. Pergunakanlah kata-kata Anda yang berkuasa. Perkatakanlah perkataan firman setiap hari. Karena perkataan firman itu akan membangkitkan semangat dan optimisme. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengeluarkan kata yang negatif, kata yang positif dari mulut kita. Itu bergantung semua dari dalam hati kita. Kalau dari dalam hati kita semuanya banyak yang negatif, maka akan keluar yang negatif. Tetapi kalau semua di dalam hati kita itu adalah hal-hal yang positif, maka yang keluar juga adalah hal-hal yang positif. Mari ucapkan yang baik selalu. Mari perkatakan yang baik selalu. Perkatakan yang positif. Perkatakanlah firman setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyatakan perkataan positif itu besar kuasanya. Nah, bahkan sering sekali iblis pun menggunakan perkataan-perkataan negatif untuk melemahkan kita. Iblis sering menggunakan perkataan-perkataan yang melemahkan, dia bisikkan di telinga kita. Bagaimana solusinya supaya kita bebas dari intimidasi iblis dengan perkataan negatif itu? Kita melawannya juga dengan perkataan-perkataan positif. Kita melawannya juga dengan perkataan-perkataan yang membangun. Kita melawannya juga dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Karena iblis selalu mengintimidasi kita dengan kata-kata yang melemahkan, maka kita perkatakan, usahakan telingamu mendengar perkataanmu. Apalagi perkataan itu adalah perkataan firman Tuhan. Katakanlah firman setiap saat untuk melawan setiap intimidasi kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita pakai perkataan kita untuk saling membangun satu dengan yang lain. Karena dengan perkataan kita, kita bisa melemahkan orang lain dan membangun orang lain juga. Hati-hatilah dengan perkataan kita.
Oleh sebab itu, jauhilah gosip. Karena gosip itu selalu menimbulkan pertengkaran dan gosip itu selalu menimbulkan masalah besar. Kita dipanggil Tuhan bukan untuk menggosip dan bukan untuk membicarakan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan perkataan kita? Ini perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami situasi sulit, pada saat kita mengalami kelemahan, hendaklah perkataan kita adalah perkataan yang positif. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengizinkan saya beberapa waktu ini mengalami situasi sulit. Saya mengalami masalah secara khusus dalam hal kesehatan saya. Selama 1 tahun ini saya sangat bergumul dengan kesehatan saya. Bahkan hampir-hampir saya putus semangat. Di tengah-tengah putus semangat, putus asa itu, saudara-saudara, iblis membisikkan di telinga saya, engkau akan mati, engkau akan mati. Dan selalu bayangan-bayangan kematian itu muncul di dalam pikiran dan hati saya. Setiap saya melangkah, bayangan itu muncul, perkataan itu lewat di pikiran saya. Solusinya hanya satu, saudara. Saya menang dari intimidasi perkataan itu dengan cara apa? Memperkatakan firman. Saya mulai mengucapkan firman. Saya berkata, hai iblis, engkau tidak berkuasa atas hidupku. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidup untukku. Lalu mulai saya memperkatakan, bagiku itu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Iblis, engkau jangan ambil bagian dari dalam hidupku. Enyah dari pikiranku. Firman Tuhan mengatakan, aku hidup. Firman Tuhan mengatakan, aku menang. Firman Tuhan mengatakan, dia akan memberikan kehidupan, damai sejahtera di dalam hidupku. Mulai dari situ saya mengalami kelepasan, saudara-saudara. Bahkan setiap intimidasi saya berkata, Tuhan, aku pasti bisa melawannya dengan perkataan. Pergunakanlah perkataan kita untuk membangun orang lain, membangun diri sendiri, terutama mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.